Malam telah berlalu, sisa hujan musim semi masih menetes dari atap-atap bambu, meninggalkan aroma lembab yang bercampur dengan kesegaran tanah. Bam, bam, bam. Suara genta logam berdentang dari kejauhan. Irama khas penjaga yang berpatroli di fajar buta. Suara itu merambat di antara rumah-rumah panggung, memantul di dinding bambu, dan akhirnya mencapai kamar Fang Yuan. Ia membuka matanya yang kering, sekilas kesadaran muncul di benaknya. Tenang dan jernih, seperti cermin. Ini giliran jaga kelima, pikirnya pelan. Ia sadar telah menghabiskan malam dengan berpikir terlalu lama. Rencana demi rencana menumpuk di kepalanya, seperti papan catur yang tak kunjung selesai disusun. Ia hanya tidur sebentar, mungkin 1 jam saja. Tubuhnya yang belum memulai kultivasi terasa lemah dan letih, tapi rasa kantuk itu tak mampu menembus keteguhan batinnya. 500 tahun pengalaman yang telah menempanya menjadi baja. Kelelahan hanyalah gangguan kecil yang tak berarti. Ia bangkit, menyingkirkan selimut tipisnya dengan gerakan ringan tapi mantap. Ia melangkah menuju jendela. Begitu daun jendela terbuka, udara pagi menerpa wajahnya. Segar, lembab, membawa aroma tanah basah, daun hijau, dan bunga liar yang bermekaran di kaki gunung. Hujan telah reda. Langit masih berwarna biru tua, setengah gelap namun menyimpan cahaya di kejauhan. Gunung-gunung hijau berdiri diam di bawah kabut tipis, dan di antaranya berjajar rumah-rumah panggung dari bambu yang tampak seolah mengambang di udara. Rumah semacam itu adalah ciri khas daerah pegunungan. Lantai pertama ditopang tiang-tiang besar dari kayu, dan lantai kedua menjadi tempat tinggal. Fang Yuan dan adiknya, Fan Zheng, menempati lantai 2 dari salah satu rumah itu. Dari bawah, terdengar suara riang seorang gadis muda. "Tuan Fang Yuan, Anda sudah bangun? Saya akan segera ke atas untuk membantu Anda mandi." Fang Yuan menunduk sedikit, melihat gadis itu. Shen Cui, penampilannya sederhana namun rapi. Mengenakan pakaian hijau muda, sepatu bersulam, dan jepit rambut mutiara di rambut hitamnya yang disanggul. Wajahnya tampak berseri di bawah cahaya pagi. Ia membawa baskom air dan bergegas menaiki tangga kayu. Air itu hangat. Fang Yuan membasuh wajahnya perlahan, lalu membersihkan gigi dengan ranting wilau yang telah dicelup garam salju. Kebiasaan harian yang ia lakukan tanpa banyak pikir. Shen Cui melayaninya dengan lembut, seolah setiap gerakan adalah tarian. Matanya berkilat, bibirnya tersenyum kecil, dan kadang tanpa disadari bahunya menyentuh punggung Fang Yuan dengan sengaja. Aura keperempuanan menguar lembut di udara, tapi Fang Yuan hanya diam. Wajahnya tanpa ekspresi, hatinya sedingin batu. Ia tahu siapa Shen Cui sebenarnya. Bagi orang lain, ia hanyalah pelayan muda yang rajin. Tapi bagi Fang Yuan, ia adalah mata-mata paman dan bibinya. Di kehidupan sebelumnya, gadis ini telah menipunya dengan senyum dan kelembutan. Setelah upacara pencerahan, ketika statusnya jatuh, Shen Cui lah yang pertama berbalik memandang rendah padanya. Langkah kaki terdengar di pintu. Fan Zheng, adiknya, muncul dengan wajah canggung. Ia melihat Shen Cui sedang membantu Fang Yuan merapikan pakaian, dan seberkas iri tak dapat disembunyikan dari matanya. Ia berpikir, seandainya pelayannya sendiri, seseorang wanita tua gemuk, bisa digantikan oleh gadis seperti Shen Cui, hidupnya tentu berbeda. Tapi ia tahu itu mustahil. "Baiklah, cukup," ujar Fang Yuan tiba-tiba, menepis tangan lembut Shen Cui. "Tak perlu merapikan lagi." Shen Cui berhenti, wajahnya sedikit meregut.
Ia terbiasa dengan Fang Yuan yang lembut di masa lalu. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Aura Fang Yuan terasa berat dan menekan, membuat kata-kata menggoda yang cepat ia rencanakan tidak berani keluar. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Baiklah tuan muda," lalu menunduk mundur. Fang Yuan membetulkan borgol bajunya, menatap adiknya. "Apakah kamu siap?" Fan Zheng menunduk, jari-jarinya menggoyang ujung pakaiannya. "Sudah," jawabnya pelan. Ia sebenarnya sudah bangun sejak sebelum fajar, terlalu gugup menunggu upacara pencerahan yang akan menentukan masa depan mereka. Fang Yuan mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi." Keduanya meninggalkan rumah. Jalanan bambu yang masih basah membawa mereka menuju pusat desa. Di sepanjang jalan, anak-anak muda sebaya berjalan berpasangan atau berkelompok, semuanya menuju tempat yang sama, pavilion utama untuk upacara. Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Lihat, itu Fan bersaudara. Yang di depan itu Fang Yuan, penulis puisi. Ah, jadi itu dia. Tidak heran wajahnya dingin dan sombong, seperti kata orang-orang. Kalau kau punya bakat seperti dia, kau juga akan sombong." Nada iri dan sindiran berbau di udara. Fan Zheng menunduk, pura-pura tak mendengar, tapi di dalam hatinya terasa sesak. Setiap langkah bersama kakaknya membuatnya seolah berjalan di bawah bayangan besar. Matahari sudah naik, tapi di dunia di sekelilingnya terasa gelap. Fang Yuan mendengar semua bisikan itu dan hanya mencibir dalam hati. Pohon tertinggi di hutan selalu paling banyak diterpa angin, gumamnya. Ia tahu sejak ia menunjukkan bakatnya, pandangan iri dan permusuhan itu akan selalu ada. Ia melirik ke belakang, melihat wajah adiknya yang menegang. Ia tahu betul perasaan itu. Di kehidupan sebelumnya, ia terlalu bodoh untuk menyadari jurang yang perlahan tumbuh di antara mereka. Jurang yang digali oleh tangan dan bibinya sendiri. Mereka menanamkan perbedaan kecil dalam perlakuan. Pelayan muda untuk dirinya, pengasuh tua untuk adiknya. Makanan sedikit lebih baik di meja satu, sedikit lebih hambar di meja lain. Hal-hal kecil yang perlahan menumbuhkan rasa tidak adil. Dan kini, dengan pandangan seseorang yang telah hidup 5 abad, Fang Yuan bisa melihat permainan itu dengan jelas. Ia tahu betapa mudahnya menaklukkan mereka semua, adiknya, pelayangnya, bahkan para tetua klan. Dengan sedikit siasat, ia bisa menguasai segalanya lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini, ia tak tertarik. Ia menghembuskan nafas panjang. Apa gunanya, pikirnya, tanpa ikatan sejati, semua orang hanyalah cangkang kosong. Saudara tanpa pemahaman, pelayan tanpa kesetiaan, keluarga tanpa kasih, mereka hanyalah figuran di panggung kehidupannya. Selama mereka tak menghalangi jalannya, Fang Yuan takkan peduli. Ia telah menatap puncak dunia, dan kini di tubuh muda ini, ia hanya menapaki kembali jalan menuju kekuasaan.